Empu tidak perlu. Itu yang paling diuntungkan itu trader. Makanya hari ini itu kalau ada orang yang sukses di breeder, saya ingin tahu silakan ditunjukkan. Yang berhasil di fattener silahkan tunjukkan. Tapi kalau yang berhasil di trader banyak sekali mas, ribuan orang. Saya bisa menunjukkan. Kalau kan ini kan akhir-akhir ini banyak yang mengeluh soal penjualan itu menurun Pak. Nah ini kalau jenengan gimana ini Pak? Alhamdulillah mas, alhamdulillah penjualan di kandang kami itu memang ada penurunan, tapi nggak signifikan lah. Masih dari tahun lalu, kalau tahun lalu itu mas hamin 3 minggu gini kita sudah laku separuh lebih. Tapi kalau tahun ini belum ada separuh, tapi kalau sepertiga masih sudah lebih lah mas. Jadi memang ada penurunan tapi nggak signifikan. Tapi kalau kita melihat kondisi real di pasar offline-nya mas, kita kan saya juga selain pedagang online saya juga offline juga. Kalau di offline memang hari ini lagi bener-bener lagi anu mas, lagi menurun banget, menurun drastis banget. Nah, itu faktornya apa gitu Pak kalau boleh tahu? Kalau faktornya gini mas, kalau menurut saya nggih, pengamatan saya itu faktornya ada dua. Jadi faktornya itu yang pertama itu karena daya beli masyarakatnya yang menurun. Yang kedua populasi dombanya yang mulai meledak. Jadi saya dulu pernah ngomong di 2024 awal saya pernah ngomong kalau nanti di 2026 bakal populasi bakal meledak. Ya hari ini itu 2025 sudah mulai gitu loh. Waktu itu kan saya sudah bilang, tolong simpan video saya putar kembali di 2026. Saya kan pernah bilang gitu. Jadi intinya itu. Jadi yang pertama karena memang daya beli masyarakatnya hari ini menurun karena kondisi ekonomi kita lagi agak turun. Terus yang kedua itu karena faktor populasi. Jadi perbandingannya gini, kalau dulu sebelum saat ini berapa tahun yang lalu itu andaikan populasi domba itu ada 10 ekor ketika waktu Idul Adha, penyerapan itu ada 8 ekor mas. Di 2022 lah, 2021, 22 seperti itu. Populasi dombanya ada 10, tapi daya belinya ada 8. Lah, kalau sekarang mas, populasi dombanya itu ibarat ada 20 ekor, penyerapannya ada 3, gitu loh. Jadi daya belinya turun, populasinya tambah. Kalau di sebelum 2020 Pak, sebelum Covid, itu malah populasinya 10, daya beli penyerapannya 12, jadi kekurangan barang. Tapi di 2021-22 dombanya ada 10, penyerapannya 8. Hari ini dombanya 20, penyerapannya cuma 3. Itu masalahnya gitu. Oke. Berarti itu yang merasakan bukan hanya peternak pemula nggih Pak, tapi hampir semua peternak juga merasakan. Hampir semua peternak merasakan Mas. Tapi kalau ada peternak ngomong tidak merasakan, saya yakin 1000% bohong. Oke. Semuanya merasakan Mas, semua merasakan. Cuma tingkat akutnya itu yang berbeda. Mungkin kandang sini karena pinter lobby sana, pinter lobby sini, kandang A itu lobbynya pinter, jadi penurunannya nggak begitu signifikan. Nah, kandang yang B karena lobby cari pasarnya kurang pinter, mungkin penurunannya terlalu signifikan. Jadi cuma, tapi yang jelas semuanya ada penurunan. Oke. Nah, Pak, ini tips untuk peternak pemula saat kondisi harga jual domba ini menurun ini gimana ini, Pak? Jadi ketika harga domba saat ini menurun, Mas, itu kan sebenarnya gini, kalau domba itu ketika kita ngomong, kalau yang ngomong yang untuk fattening dulu Mas ya, untuk penggemuan dulu. Kalau untuk penggemuan Mas, ketika populasinya, ketika sudah waktunya panen Mas, kalau nggak dipanen itu rugi. Jadi untuk pemula kalau saran saya, meskipun dengan harga rendah ya sudah jual. Seandainya ditahan percuma. Kalau ketika ditahan akan semakin terpuruk lagi.
Beda dengan kalau breeding Mas. Kalau breeding ditahan dulu, mungkin betinanya dijadikan indukan lagi, dikembangbiakkan. Lah kita sambil menunggu saat-saat yang tepat. Tapi permasalahannya kapan saat yang tepat itu, gitu loh. Nah, prediksi saya masih sekitar 2-3 tahun lagi. Itu baru nanti sekitar 3 tahunan lah. Nanti baru bisa stabil. Tapi siapa yang bertahan? Siapa yang bisa bertahan sampai segitu lamanya gitu loh Mas. Jadi kalau saran saya ya tinggal kita aja, kalau saya sendiri Mas ya, kalau saya sendiri ya tetap buang, ambil lagi, buang, ambil lagi. Yes, karena sudah dunianya ya harus apa ya, tahan banting lah gitu. Yang penting perputarannya tetap ada nggih, Pak. Nggih, perputarannya tetap ada. Memang hari ini Mas, jujur, hari ini itu antara 3, jadi antara breeder, fattener, sama trader, itu yang paling diuntungkan itu trader. Trader malah, Pak. Iya, jadi selama mulai 2022, 23, 24 ini Mas, pokoknya mulai pasca Covid lah, setelah ketika Covid dan pasca Covid, itu yang paling diuntungkan itu trader. Makanya hari ini itu kalau ada orang yang sukses di breeder, saya ingin tahu silahkan ditunjukkan. Yang berhasil di fattener silahkan tunjukkan. Tapi kalau yang berhasil di trader banyak sekali Mas, ribuan orang. Saya bisa menunjukkan. Oke. Nah Pak, kalau dari jenengan nih ya Pak, untuk tips penjualan ini gimana ini Pak? Kalau penjualannya gini Mas, kalau penjualan itu tips penjualan kuasai offline dan online. Jadi jangan kita terpaku pada online saja atau kita terpaku pada offline saja. Tapi gabungkan antara offline dan online. Dan satu lagi sampai hari ini Mas, kalau ada wacana-wacana membentuk pasar sendiri itu rasa-rasanya masih sulit. Jadi daripada kita berngiang-ngiang, kita berpikir, oh aku harus membentuk pasar sendiri, aku gini-gini. Mending kuasai pasar offline dan online, dua-duanya kuasai, itu yang akan bisa bertahan sampai pasca 2026. Kalau prediksi saya seperti itu Mas. Oke. Nah, Pak, ini kan kalau di masa-masa seperti ini ya Pak, dan ini kalau ada ini semisal teman-teman Mas Blanas ingin beternak domba mulai dari nol, dan ini cocok nggak Pak kira-kira Pak? Sebenarnya momen ini Mas. Iya, momen ini. Sebenarnya kalau ngomong nih cocok ya kurang cocok, tapi kalau dipaksakan cocok bisa cocok Mas. Jadi kalau saya gitu Mas, kalau saran saya hari ini itu kalau memang untuk beternak domba hari ini kalau mulainya saat ini saran saya di breeding Mas. Breeding. Jangan di fattening. Di breeding, tetapi kalau saya Mas, karena saya dunia saya ini gitu. Tapi monggo kalau yang ada yang nggak sependapat dengan saya monggo. Tapi kalau saya pokoknya kita breeding yang bisa dibidik ke daging. Kalau saya di situ Mas. Jadi terus yang perlu digarisbawahi Mas, bahwa permintaan pasar Indonesia hari ini itu nggak butuh besar Mas. Indonesia hari ini permintaan pasarnya cuma bobot di bawah 40 kiloan semua untuk harian Mas. Yang paling laku untuk betina itu bobot 23, 28. Kalau yang jantan itu bobot 27, 35. Itu yang paling diminati untuk pasar-pasar harian kita hari ini yang saya ketahui Mas. Yang saya ketahui ketika saya berternak mulai di 2005 sampai hari ini itu permintaan pasarnya masih seperti itu. Terus kemudian ketika kita bisa memproduksi bobot dengan bobot yang besar lah, bisa bobot 70, 80. Masalahnya pasarnya Mas. Hari ini yang pasar kita yang belum ada. Kalau ada wacana lagi kita ada wacana sebagian kita ekspor, nanti sebagian dombanya kita ekspor. Apa kita berani bersaing dengan negara lain? Negara-negara lain dengan harga yang sangat murah Mas. Di Indonesia itu harga masih mahal. Indonesia ini hari ini harganya
domba itu tergolong mahal kalau dibanding dengan negara lain. Australia, Afrika, itu harganya murah-murah banget, Mas. Ada beberapa cerita temen itu di Afrika itu ketika korban sebagian, ada sebagian yang korban di Afrika sana. Dengan harga 1.500.000, 1.700.000 itu besar, Mas, dombanya. Kambingnya besar, dombanya besar banget. Kalau di sini mungkin harganya sekitar 3 jutaan. Nah, kalau kita mau ekspor, ya harus berani bersaing dengan itu. Nah, bagaimana kita sebenarnya hari ini tuh PR kita adalah mencetak domba dengan harga yang sangat murah. Sudah itu tok. Ketika kita bisa mencetak domba dengan harga yang sangat murah, kita bisa ekspor. Produksi berapapun, kita akan bisa terserap semua. Permasalahannya hari ini kan kita itu populasi banyak, tapi ketika mau diekspor, kita nggak bisa mengekspor, harganya Mas yang nggak masuk gitu loh. Tapi kalau kita harga seandainya masuk, sudah wis, dengan harga berapapun, dengan jumlah berapapun, dengan jumlah berapapun, itu akan bisa terserap. Berarti jangan kaget kalau sewaktu-waktu harga domba ini menurun drastis ya Pak? Bisa, Mas. Bisa nggih? Bisa. Setelah Idul Adha ini saya yakin turun drastis. Turun. Nggih. Itu faktornya apa nggih Pak? Apa gara-gara tadi populasinya udah banyak terus harga domba jadi turun gitu atau gimana? Iya. Pak? Jadi setelah Idul Adha nanti prediksi saya turun, itu karena populasinya yang jelas meningkat. Lah, kalau populasinya semakin banyak, Mas, itu kan penyerapan pasar lokal nggak mampu, harus diekspor sebenarnya. Tetapi ketika kita ekspor, kita berani nggak bersaing harganya dengan negara lain. Kalau kita nggak berani bersaing dengan negara lain, ya nggak bisa. Jadi intinya bagaimana kita itu bisa mencetak domba dengan harga semurah mungkin, biar kita produksi domba sebanyak apapun bisa terserap. Kalau dalam negeri nggak habis, kita bisa ekspor. Gitu. Karena domba ini juga nanti larinya tetap ke daging ya Pak? Larinya tetap ke daging, Mas. Jadi intinya itu. Dan ingat kalau saya, Mas, kalau bagi saya, gen-gen yang sudah ada hari ini di Indonesia, Mas, itu sudah lebih dari sekedar cukup. Tanpa ditambah gen baru sudah cukup. Jadi kalau saya mengamati hari ini, dunia perdombaan itu sebenarnya ya ada gen-gen baru masuk, gen-gen baru masuk itu kayak antorium lah. Dulu ada namanya gelombang cinta. Iya. Gelombang cinta booming, belum selesai ada cemani, ada apa-apa lagi itulah kan itu. Ya hampir sama kayak gitulah kalau menurut saya. Oke. Nah Pak, ini tips untuk peternak pemulanya apa ini Pak? Kalau tips untuk peternak pemula, tips dari saya ya, iya. Tips dari Wangine Wedhus, untuk peternak pemula, silahkan mulai berternak, silahkan terus berternak, silahkan bertahan untuk berternak, tetapi ingat bahwa muara terakhir peternakan domba itu adalah daging. Intinya itu, bagaimana kita bisa bertahan dengan populasi yang luar biasa banyaknya, populasi yang benar-benar meledak, kita bisa bertahan kalau kita bisa memproduksi domba dengan harga yang sangat murah. Apabila diserap dalam negeri tidak akan habis, kita bisa bersaing dengan negara lain untuk diekspor. Intinya itu, Mas. Oke. Teman-teman Asbelans TV dimanapun Anda berada, apabila teman-teman semuanya ingin berkorban dan membeli di tempat kandang kami, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke. Asbelans Jaya 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 Jaya.